Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para mahasiswa dan juga mungkin teman-teman yang lain, keluarga mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Selamat sore. Kali ini kita berjumpa lagi di channel ini untuk sekedar membicarakan masalah atau permasalahan, juga diskusi tentang beberapa hal tentang kampus, dunia kampus. Dalam hal ini bertemu dengan saya atau bersama dengan saya Muhammad Irfan, atau biasa dipanggil Pak Irfan begitu ya. Ya jangan Ustadz karena terlalu formal nanti Ustadz dan terlalu soleh. Oke, bertemu dengan saya Irfan. Dalam hal ini atau dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang isu terbaru seputar dunia kampus, yaitu kuliah merdeka atau kampus merdeka, belajar merdeka. Isu ini memang baru karena baru saja bergulir di bulan April atas keputusan Mas Menteri Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, di mana dalam peraturan itu menyampaikan bagaimana kemudian saat ini harus dirubah kurikulum yang semula campus center begitu, atau keputusan atau kurikulum itu terpolangkan dan kaku begitu, paket langsung dari kampus. Nah sekarang kemudian akan dikembangkan dan juga diberi kebebasan kepada para mahasiswa untuk tanda kutip menentukan keinginan dia dalam berkuliah. Maka kemudian inilah yang kemudian disebut kampus merdeka atau kuliah merdeka atau belajar merdeka. Mungkin sebagai prolog, jadi kurikulum yang ada di kampus memang berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah. Kalau adik-adik mungkin yang saat ini baru mau masuk ke kampus, mungkin sebelumnya pernah dengar kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sudah plot ya. Anda sebenarnya di kurikulum KTSP atau K13 yang itu tergulir atau bergulir di akhir ini adalah ada kebebasan untuk kemudian menentukan mata pelajaran pilihan. Nah, ini hampir sama, cuman memang sifatnya lebih sedikit bebas, lebih sedikit leluasa para mahasiswa untuk menentukan kuliahnya. Jadi kalau yang kemarin sampai kemudian muncul di tahun 2014 ada dikenal dengan KKNI. Saat ini kemudian muncul lagi ada istilah kampus merdeka, di mana kalau sebelumnya KKNI itu ada 20% dari total perkuliahan. Kalau misalnya kita asumsikan saja, kalau kebetulan saya mengajar di Prodi PAI di Yayan Surakarta, total SKS yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa Prodi PAI itu adalah jumlah 148. Jadi kalau misalnya ini kampus kalian misalnya ada 150, 152, nah itu tinggal dikalikan saja 20%-nya berapa. Nah, itu yang sebelumnya. Nah, saat ini ada namanya kampus merdeka yang ini memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih mata kuliah. Ya. Berapa porsinya adalah 25%. Ya. Jadi proporsinya adalah 10% ini adalah mata kuliah yang biasa disebut adalah penciri atau ciri khusus. Misalnya kami ada di IAIN Surakarta, itu jelas ada mata kuliah MKDI yang itu dari kampus, universitas, tingkat universitas atau institut, kemudian fakultas yang itu porsinya ada 10%. 60% itu adalah, 60% itu porsinya adalah untuk mata kuliah prodi ya. Dan sisanya 25% adalah pilihan. Ini sebenarnya mengingatkan ketika saya dulu S1. Kalau dulu kami di S1 semasa saya kuliah itu
ada kebebasan dari mahasiswa untuk memilih dosennya siapa. Bisa jadi lintas prodi. Jadi misalnya saya dengan background misalnya hukum Islam pada Fakultas Syariah, konsentrasi hukum keluarga atau yang biasa dikenal kalau di lingkungan PTKN adalah akhwal syahsiyah. Bisa jadi saya bisa memilih mata kuliah dengan dosen tertentu yang itu nanti bersamaan sama teman-teman dari misalnya prodi muamalah ataukah keuangan Islam. Nah, saat ini dikembalikan kepada mahasiswanya. Jadi nanti ada semacam perubahan, dan saya pikir ini adalah perkembangan yang sangat luar biasa ketika seorang mahasiswa menginginkan untuk menambah mungkin bisa kita sebut dengan value added, ya, nilai tambah untuk kemudian dia biar berbeda sama teman-temannya, punya passion di apa, itu bisa kemudian mengambil mata kuliah bahkan lintas prodi. Contoh misalnya ada seorang mahasiswa dengan prodi pendidikan usia dini misalnya. Karena di usia dini itu jika mengajar hanya dengan bercerita, kemudian hanya seperti itu dan kemudian membosankan, perlu kemudian mengadaptasi beberapa hal-hal yang terbaru. Contoh misalnya video, animasi dan lain sebagainya. Dimungkinkan dia mengambil mata kuliah animasi atau video editing pada prodi-prodi tertentu yang menawarkan mata kuliah itu, sehingga bisa jadi satu dosen bisa mengampu bahkan ratusan mahasiswa dari berbagai macam prodi. Nah, ini sebetulnya yang diinginkan dari Mas Menteri Nadiem Makarim untuk kemudian memberikan keluasaan pada mahasiswa untuk menentukan arah dan kompetensi apa yang ingin dia inginkan. Nah, saya pikir kalau itu kemudian kita komparasikan dan pendidikan yang ada di luar, sebetulnya luar negeri misalnya, itu pun ada. Jadi akan tampak mana dosen yang berkualitas dan mana yang tidak. Berkualitas dalam arti memang atraktif, atau sebaliknya, yang negatifnya adalah dosen yang mudah nilai akhirnya mendapatkan mahasiswa yang banyak, yang susah nilai pada dia berkualitas itu mendapatkan mahasiswa sedikit. Nah, itulah serba-serbi tentang bagaimana kurikulum terbaru yang mungkin nanti akan dialami oleh teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau mungkin keluarga atau rekan sekaligus mungkin kakak dari para mahasiswa untuk memberikan pengarah atau memberikan wacana tambahan gimana arah perkuliahan yang mungkin akan secara efektif diberlakukan bisa tahun ini atau tahun ajaran depan, karena biasanya putusan menteri itu tidak serta-merta bisa dilakukan. Di kami di Yayan pun juga tidak serta-merta akan dilaksanakan. Saya pikir banyak diskursus dan perlu kemudian pertimbangan apakah segera akan dilaksanakan tidak, karena akan memberikan atau punya implikasi yang banyak. Contoh misalnya, apakah mampu misalnya kampus itu menyediakan kelas yang bisa menampung banyak mahasiswa. Contoh misalnya, apakah setiap kampus mempunyai contoh misalnya ruang teoretikal yang cukup banyak sehingga memungkinkan untuk menampung banyak mahasiswa dan yang lainnya. Saya pikir ini gagasan ini menarik, tapi juga implikasinya juga cukup menarik. Tapi setidaknya ini memberikan wacana kepada teman-teman para mahasiswa, teman-teman juga yang mungkin punya adik mahasiswa yang baru mau masuk tahun ajaran saat ini, setidaknya memberikan gambaran sehingga nanti kedepannya sudah mempunyai semacam roadmap, ya. Setiap mahasiswa perlu untuk kemudian menentukan dia nanti lulus pengen jadi apa, punya kemampuan apa, kompetensi apa yang perlu digali selama di kampus ini, mungkin menjadi hal yang perlu diperhatikan sehingga nanti lulusan dia atau saat dia lulus itu menjadi lulusan yang sesuai dengan keinginan dia sehingga dia bisa berkompetisi dengan teman-temannya dan mungkin dari siap memasuki dunia kerja yang sudah saat ini kita rasakan kompetitif sekali. Demikian sedikit informasi tentang Kuliah Merdeka atau Kampus Merdeka yang baru digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim pada bulan April tahun 2020.
Ya, sekian dari saya Irfan. Kita akan ketemu di lain kesempatan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.